semua, perkenalkan nama saya Tasya Desfrilianti dengan NIM 23120301 Prodi PGSD semester 3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran filsafat pendidikan pragmatisme dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melisa Nur Asma Sidabutar SPD MPD. Nah, adapun pokok pembahasan kali ini yaitu 1. Pengertian aliran filsafat pendidikan pragmatisme, 2. Tokoh aliran filsafat pendidikan pragmatisme, 3. Aliran filsafat pragmatisme dalam pendidikan di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. A. Pengertian filsafat pendidikan pragmatisme. Aliran filosofis pragmatisme yang tumbuh dan berkembang pada awal abad ke-20 mendapat sambutan luas dalam dunia pendidikan. Filosofi ini mengajak untuk menilai keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya dari aspek teoritis, tetapi lebih pada relevansi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, telah dilakukan telaah mendalam terhadap aliran filosofis pragmatisme dalam konteks pendidikan. Pragmatisme seperti yang diuraikan oleh Kelly dan Cordeiro 2020 muncul sebagai paradigma yang sangat berharga dalam ranah penelitian kualitatif, khususnya diterapkan pada proses organisasi. Pendekatan metodologis ini menekankan relevansi dari pengetahuan yang dapat diimplementasikan, memanfaatkan wawasan pengalaman, pengambilan keputusan yang terinformasi, dan keterlibatan aktif. Dengan memprioritaskan aspek-aspek ini, pragmatisme memastikan pemahaman yang nuansa dan relevan secara konseptual, sehingga memegang prinsip-prinsip perspektif yang terinformasi secara teoritis. B. Tokoh aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme sebuah aliran filsafat yang menekankan kepentingan pengalaman praktis dan manfaat konkret dalam menilai kebenaran dan kegunaan ide atau teori. Memiliki tokoh sentral seperti John Dewey, Carl Alexander Peirce, dan William James. Mereka memandang nilai suatu gagasan terletak pada kemampuannya untuk memecahkan masalah atau menghasilkan efek positif dalam kehidupan sehari-hari. John Dewey, sebagai figur utama dalam pragmatisme, menyampaikan pandangannya yang menempatkan ide-ide praktis dan pengalaman sebagai dasar dari pengetahuan dan kebenaran. Kemudian ada Carl Alexander Peirce, merupakan tokoh sentral dalam perkembangan aliran pragmatisme, dan pandangannya memainkan peran krusial dalam merumuskan dasar filosofis aliran ini. Peirce mengemukakan bahwa esensi dari pragmatisme terletak pada konsep kegunaan atau konsekuensi praktis. Menurut pandangannya, yang terkenal pragmatisme adalah suatu metode untuk menetapkan makna dari suatu konsep atau proposisi dengan mengamati konsekuensi praktis yang mungkin timbul dari penerapan konsep tersebut dalam pengalaman. Nah, yang terakhir ada menurut William James, sebagai figur berpengaruh dalam perkembangan aliran pragmatisme, menghadirkan dimensi penting dalam eksplorasi filosofis ini. Konsepsi James tentang pragmatisme menciptakan tambahan yang berarti dalam telaah filosofis ini, mengartikulasikan pragmatisme sebagai suatu metode untuk menilai nilai kebenaran. Ide berdasarkan konsekuensi praktisnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bagi James, ide atau gagasan hanya dapat dikategorikan sebagai benar atau bermakna jika dapat diterapkan dengan hasil yang bermanfaat atau menghasilkan implikasi positif dalam realitas kehidupan manusia. Selanjutnya, C. Aliran filsafat pragmatisme dalam pendidikan di Indonesia. Pragmatisme sebagai kerangka teoritis yang mencakup kebenaran dan metodologi telah memberikan dampak signifikan pada pedagogik sains di lingkungan pendidikan, terutama melalui pengaruhnya terhadap pendidikan sains berbasis penelitian dan proses pendidikan. Pendidikan pragmatis The Way, sebagaimana diuraikan oleh Sinitsia 2020, menganjurkan pembelajaran aktif, komunikasi terbuka, dan promosi nilai-nilai demokratis yang membantu mengembangkan pengalaman otentik dan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, menurut Dung dan Pham 2022 mengemukakan bahwa filsafat pendidikan pragmatis memainkan peran penting dalam berkontribusi pada pengembangan komprehensif individu Vietnam dalam kerangka sosialis di tengah tantangan globalisasi. Selanjutnya, Briggs menyarankan bahwa mengadopsi sikap pragmatis dalam praktik psikologi, pendidikan memiliki potensi untuk menantang epistemologi tradisional. Dengan demikian, mendorong pemahaman yang lebih mendalam
dan holistik terkait pengetahuan, praktik, dan sifat serta tujuan bidang tersebut. Dengan demikian, aliran pragmatisme dalam pendidikan menekankan pada pentingnya pengalaman praktis dan tindakan konkret dalam proses pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan aliran pragmatisme termasuk pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, pembelajaran aktif, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, pembelajaran konstekstual, pembelajaran berorientasi tindakan, pembelajaran berbasis keterampilan, dan pembelajaran berbasis komunitas. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.